Semua sudah dimulai sejak usia muda, di mana Nona Kim berambisi memiliki uang dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Nona Kim bahkan tidak tertarik dengan sekolahnya. Ia ingin cepat bekerja dan menghasilkan banyak uang. Saat menjadi sales asuransi, Nona Kim memiliki kesempatan mempelajari dunia asuransi. Dan saat menjadi sales asuransi itulah ia bertemu dengan Tuan Pak. Bahkan saat Nona Kim menawarkan produk asuransi jiwa kepada Tuan Pak langsung setuju untuk membelinya. Tuan Pak tidak tampan, tidak kaya, ia bahkan menderita semacam penyakit Down syndrome. Namun ia bisa hidup mandiri sebagai karyawan dari sebuah pabrik. Nona Kim hanya sebentar mengenal Tuan Pak, tapi ia yakin dan mengajaknya menikah. Awal-awal waktu pernikahan mereka semua terlihat sempurna. Nona Kim terlihat mencintai suaminya dengan segala kekurangannya. Di samping kegiatannya sebagai ibu rumah tangga, Nona Kim punya hobi aneh, yakni mengkoleksi jarum-jarum jahit yang sudah karatan. Sampai keduanya memiliki putri, semua pun tampak baik-baik saja. Nona Kim terlihat bagaikan ibu yang dingin bagi putrinya sendiri. Ia tidak terlalu menyukai bayinya. Wajah bayi itu mirip suaminya. Sampai suatu ketika kecelakaan tanda kutip itu pun terjadi. Putrinya jatuh dari meja dan meninggal dunia. Sejak putrinya meninggal, Tuan Pak mengalami depresi. Setiap malam Nona Kim memberinya obat antidepresi dan dicampur obat tidur untuk membuat suaminya kehilangan kesadaran. Saat suaminya kehilangan kesadaran, Nona Kim meraih salah satu jarum karatan dari koleksinya, berjalan ke arah suaminya yang pingsan, lalu jarum karatan itu ditusukkan ke mata kanan suaminya yang sedang pingsan itu. Tuan Pak mengalami kebutaan. Nona Kim membawa suaminya ke rumah sakit untuk dirawat, sekaligus untuk mengurus asuransinya. Nona Kim mendapatkan uang asuransi yang besar untuk kasus kebutaan suaminya. Setelah kehilangan putrinya, kemudian depresi, dan kini mengalami kebutaan, kondisi mental Tuan Pak semakin terganggu. Suatu saat Nona Kim mendatangi suaminya dan mulai memukuli kepalanya dengan kayu. "Ah, apa ini? Kenapa kau pukuli aku? Kau sudah tidak berguna lagi, mati saja." Tuan Pak yang kesakitan berlari keluar dari apartemennya dan malangnya ia terjatuh di tangga darurat dan mati. "Bagaimana bisa suami Anda mati di tangga darurat?" Polisi bertanya pada Nona Kim. "Suami saya sedang terburu-buru waktu itu dan jatuh, Pak." "Nona, kami menemukan luka bekas pukulan di kepala Tuan Pak." "Oh, itu karena dia memukuli kepalanya sendiri, Pak." "Bagaimana mungkin dia memukuli kepalanya sendiri?" "Karena setelah mengalami kebutaan, kejiwaannya agak terganggu, Pak." Dan sekali lagi, uang asuransi cair ke rekening Nona Kim karena kasus kematian suaminya. Dalam waktu 2 minggu setelah kematian suaminya, Nona Kim segera mendaftarkan pernikahan keduanya. Sekian dan terima kasih.